Chapter 158. Tutorial 3. Siapa ini? Ada seseorang di pulau itu. Dia tidak terlihat terlalu asing. Meskipun saya tidak dapat mengingat namanya, dia kemungkinan besar adalah pahlawan tingkat menengah yang sering muncul di variety show. Tunggu. Mungkinkah semua pemain di tingkat kesulitan tertinggi berbagi laut yang sama? Itu adalah sesuatu yang saya tidak pernah pikirkan ketika menulis pengaturan saya. Tanda hubung. Oi, O3. Pria itu tampaknya telah menemukan perahuku ketika dia melambaikan tangannya. Saya berlayar ke depan. Meskipun saya tidak berniat membiarkan dia naik, saya bersedia memberikan beberapa makanan yang saya penuhi. Petik 2. Pasti tiket hijau. Pria itu tidak punya apa-apa dengannya, bahkan senjata dasar dan persediaan makanan tidak disediakan oleh tutorial. Pada kenyataannya, memilih kesulitan terberat dengan tiket hijau mirip dengan bunuh diri. Sistem seharusnya memperingatkannya tentang hal itu, tetapi sepertinya dia bukan tipe yang mau mendengarkan. Sini, uhaha, di sini. Pria itu melompat dengan bersemangat. Saya mengambil seafish mengkilap dari inventaris saya. Itu dulu. Bayangan gelap dilemparkan di bawah pulau. Saya tidak punya banyak waktu untuk berpikir tentang apa itu atau mengapa itu ada di sini. Wah. Tiba-tiba, mulut seekor ikan raksasa melonjak dari air. Ada 2 taring tajam yang tumbuh di setiap sisi rahangnya, yang segera menelan seluruh pulau. Anda melihat Island Devourer. Sama dengan. Monster Encyclopedia. Island Devourer Tutorial Only Monster. Monster ini membenci mereka yang tinggal di satu pulau. Namun, siapa yang dicarinya semata-mata bergantung pada keberuntungan. Sama dengan. Peringatan sistem muncul. Hoa. Aku berkeringat dingin dan berdiri sedikit linglung. Namun, saya tidak punya waktu untuk duduk diam. Bayangan yang menelan seluruh pulau sekarang mulai menyerangku. Saya dengan cepat mulai mendayung pergi. Namun, bayangan itu semakin dekat. Saya tidak bisa melakukan apapun terhadapnya hanya dengan dayung. Saya dengan cepat membuka inventaris saya. Inventaris. Acak dadu X3. Saya bisa menyimpan maksimum 5 random dice. Karena itu bisa menjadi apa saja tergantung pada keinginan saya menabungnya untuk digunakan dalam situasi darurat. Saya mengambil dadu dan berpikir keras. Tolong menjadi sesuatu yang bisa menyelamatkanku dari hal itu. Sesuatu seperti mesin yang bisa dilampirkan ke perahuku. Drur. Saya melempar dadu dengan harapan tersayang. Apa? Namun, dadu itu tanpa ampun mengkhianati keinginanku dan menjadi mangga yang aneh. Pada awalnya, saya bahkan tidak tahu itu mangga. Itu oranye kekuning-kuningan tetapi sebesar semangka. LV, 3 mangga besar dan berair. Jika bukan karena jendela status, saya akan berpikir itu adalah buah eksotis. Apa ini? Saya memeriksa deskripsi item untuk berjaga-jaga. Sama dengan. LV, 3 mangga besar dan berair. Mangga besar dan berair. Ini adalah buah yang sangat berharga yang terkadang digunakan sebagai obat. LV, 2 pemulihan vitalitas. LV, 4 satiability. Sama dengan. Item LV, 3. Karena sebagian besar item dalam tutorial hanya LV, 0 gelombang LV, 2, mangga ini tentu saja merupakan item yang bagus. Masalahnya adalah itu tidak berguna dalam situasi ini. Apa yang akan mengisi perut saya ketika saya akan memasukkan perut sendiri? Kotoran. Sirip si Island Devourer menyerempet kapalku. Saya memiliki firasat yang kuat bahwa ia ingin memakan saya. Jantungku berdegup kencang, tapi aku sudah terbiasa sekarang. Sebagai seorang tentara bayaran, saya telah hidup melalui situasi yang jauh lebih berbahaya. Sekarang, saya bahkan tidak punya waktu untuk melempar dadu lagi. Aku memutar otak dengan panik. Mangga lezat dan berair. Sebuah bola lampu menyala di kepalaku. Petik 2. Bing, hei, makan ini, bukan aku. Petik 2. Saya memegang mangga ke depan dan mengayunkannya ke depan dan ke belakang. Bayangan melambat, atau setidaknya, seperti itulah bentuknya. Ini adalah makanan berharga yang tidak akan pernah bisa Anda cicipi dalam tutorial ini. Seperti yang saya katakan sebelumnya, item LV, 3 tidak dapat ditemukan di dalam tutorial. Jadi, ambillah. Saya melemparkan mangga sejauh mungkin. Wish. Dengan dukungan Master Sharpshooter, mangga menggambar busur yang indah dan mendarat 400-500 meter jauhnya. Celepuk. Air memercik di wajahku. Makhluk raksasa di bawah perahuku berubah arah dan mulai berenang menuju mangga. Wah. Bayangan raksasa itu semakin jauh. Gedebuk. Saya jatuh di pantat saya. Meskipun saya tidak melakukan banyak hal, saya kehabisan energi. Saya tentu saja tidak memasukkan makhluk seperti itu dalam tutorial saya. Petik 2. Aku tahu ini akan terjadi. Tapi saya tidak terlalu terkejut. Dalam kisah aslinya, saya sering berkomentar, bukankah tutorial kesulitan tertinggi terlalu mudah? Alasan saya selalu, itu bukan tutorial yang mudah. Hadiah Kim Suho baru saja rusak. Petik 2.
Bagaimanapun, saya nyaris tidak terhindar dari kematian. Pemandangan seluruh pulau yang tertelan masih melekat di pikiran saya. Mangga, mangga, mangga. Aku menggumamkan kata yang sama dengan linglung. Petik 2. Au, aku mabuk laut. 6 hari telah berlalu sejak saat itu. Hari ini, ombaknya lebih dahsyat dari biasanya. Beberapa hari terakhir ini cukup spektakuler dan dinamis. Aku hampir jatuh ke laut karena badai yang tiba-tiba, dan aku hampir dimakan oleh monster laut kelas 8 tingkat menengah. Kedua kali, saya hampir tidak berhasil bertahan menggunakan senjata kristal merah dan kekuatan random dice. Sama dengan. Minyak LV, 2 Sea Tiger. Sebuah minyak yang mengusir monster laut. LV, 1 peringkat menengah ke bawah atau penolak monster yang lebih rendah. LV, 1 penyerap kejut, lapisan kedap air. LV, 2 salep perbaikan magis. Salep mistik yang bekerja pada item. Mengembalikan daya tahan item pada LV, 1. Sama dengan. Kedua hal ini sangat membantu dalam perjalanan saya. Aku ingin berada di darat. Setelah tinggal di kapal selama 6 hari, saya mulai merindukan tanah. Teknik berlayar Anda meningkat ke LV, 2. Kamu sekarang bisa menyeberangi perairan dengan lebih mudah. Perasaanmu tentang arah laut meningkat. Tidak, tolong beri saya semacam tanah. Aku melebarkan mataku dan mengintip ke kejauhan. Di kejauhan, aku melihat sekilas sebuah pulau kecil. Bagus. Dengan tujuan baru saya ditemukan, saya mulai mendayung ke arah itu. Aduh, mungkin karena teknik berlayar saya yang lebih baik, kapal tampak sedikit lebih cepat dari sebelumnya. Setelah sekitar 20 menit mengayuh, saya akhirnya bisa melihat sebagian pulau. Ketika saya melihat pulau itu, saya berseru kaget. Ada wajah yang dikenalinya di pulau itu. Saya melonjak dan berteriak. Bos. Seoul, kantor pemimpin tim Essence of the Stride. Yo Yonha sedang mengobrol dengan Yo Jin Hyuk. Kenapa kamu begitu penasaran dengan ini? Saya tidak ingin tahu, saya hanya ingin tahu yang sebenarnya. Yo Yonha berbagi apa yang dia ketahui tentang insiden Kwang Oh dengan Yo Jin Hyuk. Namun, Yo Jin Hyuk masih merahasiakan beberapa hal, yang sekarang sedang dalam proses penyelidikan oleh Yo Yonha. Dengan asumsi bahwa Kim Ha-jin benar-benar selamat dari insiden Kwang Oh, Yo Yonha ingin tahu mengapa pembunuh Chae Jo-chul tidak membunuhnya dan siapa pembunuh itu. Sejujurnya, saya tidak tahu. Petik 2. Dia berbohong lagi. Yo Yonha mengerutkan kening. Kamu berbohong. Tidak, aku serius. Kamu bilang melihat dia dirawat di panti asuhan. Saat dia mengetik, Yo Yonha tiba-tiba bertanya-tanya. Bagaimana Kim Ha-jin akan terlihat seperti bayi? Dia merasa agak sulit membayangkan wajahnya pada bayi. Ya, beberapa anak meninggalkannya di sana. Anak. Ya, paling banyak 5-7 tahun atau 8 tahun. Rambut hitam. Sebenarnya mungkin itu ditutupi dengan jilbab atau sesuatu. Apakah Anda menderita demensia? Aku sudah tua. Perjalanan waktu tidak seperti dulu. Karena informasi yang tidak akurat menimbulkan bias dan kebisingan yang tidak perlu, memiliki lebih banyak informasi tidak selalu lebih baik. Bagaimanapun, itu adalah seorang gadis muda. Oke, terima kasih. Omong-omong, apakah Anda sudah memikirkan tawaran saya? Tidak. Petik 2. Cih. Yo Yonha menyarankan Yo Jin Hyuk untuk memasuki guild informasinya, Falling Blossom. Sejauh yang dia ketahui, dia sering bermalas-malasan di kantornya. Pikirkanlah, aku sudah diawasi oleh Chae Jo-chul. Apa yang akan dia pikirkan jika dia melihatmu begitu dekat denganku? Saya mengerti. Bagus, lalu kirim aku beberapa senapan serbu. Kurung siku buka. Untuk apa kau butuh itu? Saya memutuskan untuk membentuk milisi kecil. Anda tahu bagaimana cara melakukannya tanpa ditemukan, kan? Ya, tidak. Apa, oi, keponakan, kamu. Yo Yonha meninggalkan obrolan dan bersandar di kursinya. Matanya tertutup secara otomatis. Petik 2. Ini benar-benar menakjubkan. Jika dia menggambarkan sensasi ini, dia akan mengatakan itu seperti bersandar pada sayap malaikat atau tidur dengan damai di Bahtera Nu sementara dunia hancur. Saat dia menghabiskan 16 jam sehari di kantornya, kursi barunya adalah hadiah terbaik yang pernah diterimanya. Terkubur di kursi, Yo Yonha memikirkan banyak hal. Anggota guildnya yang berada di Tower of Wish, monster peringkat menengah tinggi, Dungeons yang direncanakan guildnya untuk menaklukkan, secangkir ramen. Hamburger, sesep. Dia mulai ngiler. Bos sepertinya semakin kurus sejak terakhir kali aku melihatnya. Saya ingin memberinya pelukan karena kegembiraan, tetapi kami berdua terlalu kotor untuk tinggal di alam liar selama beberapa hari. Sudah lama. Bos tersenyum santai saat dia mengatakan itu. Namun, dia tidak terlihat dalam kondisi sebaik itu. Bos, apakah kamu makan? Aku melakukannya. Dia mengangguk setuju, tapi aku agak curiga. Apa vitalitasmu sekarang? Daya hidup. Iya nih. Dia melihat udara dengan tatapan kosong. Dia mungkin sedang memeriksa jendela statusnya.
Petik 2. 90. 90. Iya nih. Bos mengangguk. Apakah Anda yakin ini bukan hanya 9? Petik 2. PF, seolah-olah. Senyumnya yang tidak wajar mengkonfirmasi hal itu. Vitalitasnya benar-benar 9. Sebenarnya, itu tidak bisa apa-apa selain 9. Pembatasan bos harus sangat tinggi. Kim Suho menerima pembatasan stat 80%, jadi bos harus dengan mudah melampaui 90%. Awalnya sulit, tapi aku terbiasa. Kamu sudah di sini sepanjang waktu. Tidak, aku bolak-balik mencari makanan. Ah, syukurlah, sepertinya dia tidak ditargetkan oleh Island Devourer. Kalau begitu mari kita makan sesuatu dulu. Baik. Saya membuka inventaris saya untuk mengambil safish. Tapi sebelum itu, bos pindah dulu. Ikuti aku. Dengan senyum ramah, dia berbalik dan mulai berjalan ke hutan. Bos, kemana kamu pergi? Aku pikir ini mungkin terjadi, jadi aku menyimpan persediaan makanan darurat. Ah, baiklah. Saya mengikutinya untuk saat ini. Bos berjalan ke tengah hutan dan berhenti di depan pohon palem raksasa yang diukir dengan tanda X. Dia memindahkan dedaunan di bawahnya dan mengeluarkan tas persediaan makanan tutorial saja. Sini. Bos membuka tas itu dengan bangga. Di dalam, ada segala macam makanan laut, kerang, nanas laut, kepiting, siput, dan 2 ikan kecil. Mereka tentu cukup baik untuk makan. Wow. Saya benar-benar terkejut. Stat utama bos adalah kekuatan sihir. Stat ini menampilkan kekuatan eksponensial saat ia tumbuh tetapi kecuali jika melampaui titik tertentu, itu lebih atau kurang berguna. Dengan kata lain, bos telah mengambil semua ini tanpa alat, hanya menggunakan kemampuan fisiknya. Ada banyak. Tentu saja, berkat tempat ini, aku bisa menghidupkan kembali masa lalu pelatihan. Petik 2. Bos menjulurkan dadanya dengan bangga. Karena dia menyimpan makanan di dalam tas tutorial alih-alih inventarisnya, dia jelas memiliki akal sehat untuk bertahan hidup. Berbeda dengan persediaan, tas tutorial menjaga makanan tetap segar. Kamu pasti lapar karena kamu mendayung sampai ke sini. Tunggu. Bos sepertinya mengkhawatirkan saya karena dia cepat-cepat mengeluarkan kompor dan penggorengan dan mulai memasak makanan laut. TSSS. Aku menatap bos yang sedang menonton makanannya yang dimasak di wajan. Setelah membalik mereka beberapa kali, dia mematikan kompor dan memberikan wajan kepada saya. Selesai. Kamu bisa makan. Petik 2. Bagaimana denganmu, bos? Seperti yang aku katakan, vitalitasku ada di 90. Dia mengatakan dia tidak membutuhkannya. Petik 2. Pada saat itu, saya merasakan sesuatu yang hangat mengalir ke dalam hati saya. Apakah ini sebabnya dia bosnya? Apakah ini tugas bos? Merasakan gelombang emosi yang sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Apakah kamu tidak akan? Saya mengambil seekor ikan dari inventaris saya. Makan. Itu adalah laut besar yang mengkilap. Mata bos kehilangan fokus saat dia melirik bola-bali antara penggorengan dan pelautku yang mengkilap. Di atas wajan ada makanan laut kecil yang berkumpul. Di sisi lain, laut yang mengkilap itu terlalu besar untuk muat di wajan. Wajah bos memerah. 30 menit kemudian. Kami makan semua pelangi mengkilap di inventaris saya. Kerjasama adalah faktor penting dalam memanjat menara. Ketika saya sedang duduk di tanah mencerna makanan saya, sistem itu mengirim pesan kepada saya. Baiklah, mari kita mulai bergerak. Bergerak. Iya nih. Poin berbasis kinerja tutorial kedua menggunakan evaluasi absolut dan relatif. Dengan kata lain, bahkan jika Anda mencapai tempat pertama secara keseluruhan, Anda harus melampaui batas tertentu untuk menerima hadiah. Mari berlayar. Berbahaya tinggal di pulau yang sama. Petik 2. Berlayar. Ya, ada monster bernama Island Devourer. Itu menyerang Anda jika Anda tinggal di pulau yang sama. Petik 2. Aku tidak begitu mengerti tapi yakin. Bos dan saya kembali ke pantai tempat kapal saya berada. Petik 2. Tetapi sekarang setelah saya melihat perahu saya, rasanya terlalu kecil. Kita akan naik benda itu. Bos juga ragu. Tunggu sebentar. Saya mengeluarkan dadu acak. Karena saya punya 5, tidak masalah untuk menggunakannya. Petik 2. Tapi aku tidak tahu apakah ini akan berhasil. Saya berpikir ketika saya melempar dadu, perahu atau bahan untuk membuat yang baru. Tek. Dadu menjadi tersangkut di pasir tanpa berguling. Tampaknya keinginanku terlalu besar karena dadu pertama berubah menjadi papan kayu. Oh, dadu apa itu? Petik 2. Tunggu sebentar. Saya menggulung yang lain. Tek. Sekali lagi terjebak di pasir. Tapi kali ini, dadu itu bergetar aneh. Kemudian, dadu tumbuh dalam ukuran. Dan itu berubah menjadi perahu. Meskipun hanya setengah dari ukuran perahu layar saya, itu berbentuk seperti perahu yang sebenarnya. Apa hal misterius ini? Petik 2. Pemula. Petik 2. Pemula. Petik 2. Saya tidak bisa menjawab pertanyaan bos. Saya hanya merasa dihianati.
Mengapa saya menebang pohon, mencukurnya, mengikatnya, dan mengulangi tugas yang melelahkan? Yang harus saya lakukan adalah melempar dadu beberapa kali. Setelah mengikat perahu layar lama saya ke kapal baru, bos dan saya berlayar. Perjalanan menjadi lebih menyenangkan dengan seseorang untuk diajak bicara. Saya mendapatkan makanan dengan memancing, dan bos fokus melatih kekuatan sihirnya. Stat kekuatan sihirku baru saja naik 0,3 poin. Setelah sekitar 6 jam berlayar, bos berbicara dengan wajah ceria. Wow, ini meningkat dengan cepat. Menurut Anda kapan Anda akan bisa berburu monster laut? Petik 2. Sekarang. Ada apa? 2.3. Petik 2. Ayo makan saja. Baik. Sementara bos terus bermeditasi, saya mulai memasak. Menu hari ini adalah shish sashimi. Meskipun sashimi rendah kalori, memakannya memiliki peluang untuk meningkatkan kekuatan sihir. Sementara saya memotong ikan. Sesh. Sebuah puting beliung besar melonjak dari laut. Pada saat yang sama, permukaan air membelah, dan seekor ikan seukuran rumah melonjak. Itu memiliki mata yang tajam yang mengambil setengah dari wajahnya dan mulut yang menonjol dengan tajam. Ikan-ikan jelek itu memblokir perahu kami ketika menatap kami. Anda melihat seekor ikan raksasa. Informasinya telah direkam di player ensiklopedia. Sama dengan. Monster ensiklopedia. Ikan raksasa, peringkat 9 tingkat menengah. Sama dengan. Bos. Jangan khawatir. Bos berdiri dan mengulurkan tangan ke ikan yang menghalangi jalan kami. Ikan itu membuka mulutnya dengan raungan aneh. Itu jelas mencoba menelan kita, tetapi mencoba melawan bos dari jarak dekat adalah bodoh tidak peduli berapa banyak statistiknya dibatasi. Melakukan sado. Bersamaan dengan bisikan lembut, kekuatan sihir hitam melesat dari jari-jari bos, memasuki mulut ikan. Segera, tubuh ikan mulai terdistorsi seolah-olah ada sesuatu yang mencoba menggali jalan keluar. Jeritan berbeda terdengar. Ikan itu kesakitan. Namun, rasa sakit itu tidak berlangsung lama saat duri hitam menembus keluar dari dalam tubuhnya. Petik 2. Bos duduk di kapal dengan tatapan damai. Saya menarik mayat ikan raksasa itu. Saya memeriksa apakah ada bahan yang berguna, tetapi tidak ada apa-apa. Tutorial kedua akan berakhir dalam 10 menit. Kerja bagus bertahan sampai sekarang. Sistem peringatan memberitahukan akhir tutorial 14 hari. Bos berbicara dari sebelah saya. Tutorialnya akan segera berakhir. Aku telah mendengar. Bos menatapku dan tersenyum. Kerja bagus. Terima kasih. Tapi bos sangat berat di sini. Petik 2. Bobot mati. Terlalu keras. Bukankah saya membunuh semua monster laut? Petik 2. Itu karena aku membuat kita makan. Kamu kelaparan setiap kali menggunakan kekuatan sihirmu. Petik 2. Bos menyipitkan matanya. Dia sepertinya memelototiku, tapi itu sama sekali tidak menakutkan. Aku bercanda. Kerja bagus. Kamu juga, pemula. Kami tersenyum sambil menatap mata satu sama lain. Anda menghapus tutorial kedua. Pemain ekstra 7 memperoleh poin kinerja 2008. Anda saat ini berada di peringkat pertama dari 78 pemain yang menyelesaikan tutorial kesulitan tersulit. Anda adalah satu-satunya pemain yang melampaui 2000 poin, Anda akan diberikan hadiah kehormatan tutorial kedua. Anda akan dipindahkan ke ruang tunggu Anda dalam 3 menit.